1. Virus. A. Sejarah virus. Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman. Ia melakukan penelitian tentang penyebab penyakit mosaik pada tembakau yang menyebabkan pertumbuhan tembakau menjadi kerdil dan daunnya berwarna kuning. Meyer menemukan bahwa penyakit mosaik tersebut menular ke tanaman tembakau lain ketika ia menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang penyakit ke tanaman yang sehat. Meyer berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil. Bakteri ini tidak dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Tahun 1892, ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan yang dirancang sedemikian rupa agar bakteri tidak lolos dan juga dapat diperoleh filtrat daun tembakau. Begitu filtrat itu disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat, maka tanaman tersebut akan tertular penyakit mosaik. Maka, ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mosaik ini adalah organisme yang lebih kecil dari bakteri, karena masih bisa lolos dalam penyaringan. B. Ciri-ciri virus. A. Virus memiliki ukuran sangat renik, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. B. Virus merupakan metaorganisme, yakni organisme peralihan antara benda hidup dan benda mati. C. Virus dikatakan benda hidup karena dapat mengadakan diri atau dapat memproduksi ketika di dalam sel inang atau parasit obligat. D. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan. E. Virus bukan berupa sel karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti sitoplasma, membran plasma, inti dan organel sehingga tidak melakukan metabolisme. F. Virus berupa partikel yang disebut virion. Virion yakni bentuk komplit dan struktur dari sebuah virus, berada di luar sel inang dan dapat menginfeksi. G. Virus hanya dapat dilihat oleh mikroskop elektron. H. Virus kompleks memiliki bagian yang disebut kepala dan ekor. Bagian ekor terdiri dari selubung ekor, lempengan dasar dan serabut ekor. Lempengan dasar dan serabut ekor berfungsi untuk melekat pada sel yang diinfeksi. C. Reproduksi virus. Virus menunjukkan satu ciri kehidupan, yaitu reproduksi. Tetapi, reproduksi virus hanya terjadi jika berada dalam sel organisme lain. Dengan demikian, virus hanya dapat hidup secara parasit. Daur reproduksi dapat melalui siklus litik atau siklus lisogenik. A. Siklus litik. 1. Tahap absorpsi atau tahap penempelan. Tahap absorpsi adalah saat partikel virus virion melekat pada sel yang diinfeksi. Tempat pelekatan virus pada sel inang terjadi pada reseptor atau protein khusus pada membran plasma sel inang yang mengenal virus. 2. Tahap penetrasi. Tahap penetrasi yakni materi genetik virus masuk ke dalam sitoplasma sel inang. 3. Tahap replikasi dan sintesis. Tahap replikasi yakni terjadi pengadaan partikel virus di dalam sel inang. Sel inang akan dikendalikan oleh materi genetik virus sehingga sel dapat membuat komponen virus. 4. Tahap perakitan. Tahap perakitan yakni setelah komponen virus terbentuk, komponen-komponen tersebut dirakit menjadi virus-virus baru yang lengkap. 5. Tahap litik atau pelepasan. Tahap litik yakni partikel virus yang keluar dari sel inang dengan memecahkan sel tersebut. B. Siklus lisogenik. Yang pertama, tahap absorpsi.
Tahap absorpsi adalah saat vertical virus atau varian melekat pada sel yang diinfeksi. Tempat pelekatan virus dan sel inang terjadi pada reseptor atau protein khusus pada membran plasma sel inang yang mengenali virus. 2. Tahap penetrasi. Tahap penetrasi yakni materi genetik virus masuk ke dalam sitoplasma sel inang. 3. Tahap penggabungan. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag DNA virus yang sudah tidak aktif. 4. Tahap replikasi. DNA bakteri membelah untuk membentuk sel baru. Profag juga ikut membelah. Jika sel bakteri membelah menjadi banyak, maka profag akan terdapat di dalam masing-masing sel bakteri tersebut. D. Habitat virus. Virus menunjukkan ciri kehidupan hanya jika berada pada sel organisme lain atau biasa disebut dengan sel inang. Sel inang virus berupa bakteri, mikroorganisme, eukariot, yaitu protozoa dan jamur, sel tumbuhan, sel hewan, dan sel manusia. Virus yang menyerang tumbuhan dapat masuk ke dalam inang melalui perantara serangga. Virus yang menyerang hewan atau manusia dapat memasuki tubuh inang, misalnya melalui makanan, minuman, udara, darah, luka, atau gigitan. Peranan virus dalam kehidupan manusia. A. Virus yang menguntungkan. Virus berperan penting dalam bidang rekayasa genetika karena dapat digunakan untuk cloning gen. Contoh, virus yang membawa gen untuk mengendalikan pertumbuhan serangga. Virus juga digunakan untuk terapi gen manusia sehingga diharapkan penyakit genetis seperti diabetes dan kanker dapat disembuhkan. Virus juga bermanfaat untuk pembuatan vaksin sebagai agen pencegah penyakit. Vaksin berisi kuman yang dilemahkan atau bagian tubuh kuman. B. Virus yang merugikan. 1. Beberapa penyakit manusia disebabkan oleh virus. A. Influenza. Virus penginfeksi yakni adenovirus menyerang pada saluran pernapasan bagian atas. Gejala yang ditimbulkan adalah hidung berair, demam, bersin, suhu tubuh meningkat, penularannya lewat udara. B. Campak. Nama virus penginfeksinya yakni paramisovirus. Pada mulanya menyerang pernafasan atas, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. C. Herpes. Virusnya bernama Herpes simplex, virus yang menyerang membran mukus di mulut, alat kelamin, mata, kulit. D. AIDS. Nama virus penginfeksi yakni human immunodeficiency, virus yang menyerang sel-sel darah putih. Sel darah putih yang berperan menjaga sistem kekebalan tubuh. Jika tubuh terinfeksi HIV, maka sel T4 akan hancur dan tubuh tidak mampu melawan bibit penyakit. Gejala yang ditimbulkan yakni menurunnya kekebalan tubuh. Penularan virus ini melalui seks bebas, jarum suntik yang tidak steril, dan lain-lain. 2. Virus yang menyebabkan penyakit pada hewan. A. Rous sarcoma virus, yaitu penyebab tumor pada ayam. B. Bovino papillomavirus, yaitu penyebab tumor pada sapi. C. Rhabdovirus atau rabies virus, penyebabnya rabies pada anjing dan kucing. 3. Virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. A. Tobacco mosaic virus, penyebab penyakit mozaik pada tembakau. B. Virus tungro, penyebab tanaman padi menjadi kerdil. C. Citrus leprosias virus, penyebab penyakit pada jeruk. 2. Bakteri. A. Pengertian bakteri. Nama bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion yang berarti batang kecil, yang pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Belanda yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek kemudian menerbitkan aneka ragam gambar bentuk bakteri pada tahun 1684. Sejak saat itu, ilmu yang mempelajari bakteri mulai berkembang, yaitu disebut bakteriologi.
Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan tersebar luas dibandingkan makhluk hidup lainnya. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di gunung pasir, salju atau es, hingga laut. Bagi manusia, bakteri ada yang menguntungkan dan merugikan. Bakteri adalah organisme prokariotik uniseluler dan umumnya tidak memiliki klorofil. B. Ciri-ciri bakteri. A. Organisme prokariotik yaitu organisme yang tidak memiliki membran sel. B. Organisme uniseluler yaitu organisme yang terdiri dari sel tunggal. C. Ukuran tubuh bakteri bervariasi dari berdiameter 0,12 mikron sampai panjangnya ratusan mikron. Namun rata-rata sel bakteri berukuran lebar 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya hingga 10 mikron. D. Bentuk dasar sel bakteri beraneka ragam yaitu kokus, basil, spiral, dan ada juga berbentuk kokobasil. E. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. F. Hidup bebas atau parasit. C. Struktur dan fungsi dasar bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama struktur dasar, dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Yang kedua, struktur tambahan, dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi kapsul, flagellum, filus, fimbria, klorosom, vakuola gas, dan endospora. Struktur dan fungsi dasar bakteri meliputi: yang pertama, dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bakteri. Dinding sel bakteri tersusun dari peptidoglykan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Yang kedua, membran plasma bersifat selektif, permeabel, dan berfungsi untuk mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Membran plasma tersusun dari lapisan fosfolipid dan protein. Yang ketiga, sitoplasma adalah cairan sel yang mengandung ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Yang keempat, ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein yang dibantu oleh RNA. Yang kelima, DNA atau asam deoksiribosa nukleat adalah materi pembawa informasi genetik. Yang keenam, granula penyimpanan berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang ketujuh, endospora merupakan cara bakteri mengatasi kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Endospora berdinding tebal, tahan terhadap panas, tahan lama, dan dapat melakukan dormansi. Dorman adalah istirahat, tidak melakukan aktivitas kehidupan, tetapi tetap hidup. Yang kedelapan, kapsul adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu dan berfungsi untuk mempertahankan diri dari antitoksin yang dihasilkan sel inang. Yang kesembilan, flagellum atau bulu cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak pada beberapa jenis bakteri. Yang kesepuluh, mesosom berguna untuk menyediakan energi atau pabrik energi bakteri. Yang kesebelas, lembar fotosintetik yang berfungsi untuk fotosintesis. Yang ke-12, filus dan fimbria adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Yang ke-13, klorosom adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Klorosom terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. Yang ke-14, vakuola gas terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis.
D. Cara hidup bakteri. Seperti organisme lainnya, bakteri membutuhkan makanan agar dapat tumbuh dan berkembang biak. Bakteri memperoleh makanan dengan cara beragam. Selain itu, bakteri juga membutuhkan energi yang diperoleh dari proses perombakan makanan. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dibedakan menjadi A. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang makanannya berupa senyawa organik dari organisme lain. Bakteri heterotrof terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bakteri saprofit adalah bakteri yang memperoleh makanan dari sisa-sisa organisme, daun yang gugur dan kotoran hewan, atau produk organisme, daging dan susu lain. Yang kedua, bakteri parasit adalah bakteri yang memperoleh makanan dari inangnya. B. Bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri. Bakteri autotrof terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, bakteri fotoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi cahaya matahari untuk membuat makanannya. Yang kedua, bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi kimia untuk mensintesiskan makanannya. C. Berdasarkan kebutuhan oksigen untuk merombak makanannya agar memperoleh energi, bakteri dapat dibedakan menjadi yang pertama, bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk memperoleh energinya. Yang kedua, bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk memperoleh energinya. E. Reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri dibedakan menjadi dua. A. Reproduksi aseksual, yaitu reproduksi secara tidak kawin dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi dua. B. Reproduksi bakteri secara seksual, yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Rekombinasi genetik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lainnya. 2. Transduksi adalah pemindahan materi genetik satu sel bahkan ke sel bakteri lainnya dengan perantara organisme yang lain, yaitu bakteriofage atau virus bakteri. 3. Konjungsi adalah pemindahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. F. Pengaruh lingkungan terhadap bakteri. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi bakteri yaitu A. Suhu, B. Kelembapan, C. Cahaya, D. Radiasi. G. Peranan bakteri dalam kehidupan manusia. A. Bakteri yang menguntungkan. 1. Bidang lingkungan. A. Proteus dan Clostridium. Bakteri tersebut menguraikan protein, karbohidrat, dan senyawa organik lain menjadi CO2, gas amoniak, dan senyawa-senyawa lain. Yang lebih sederhana, B. Pseudomonas tutgeri, Pseudomonas aeruginosa, dan Prococcus. D. Nitrificans atau bakteri nitrifikasi adalah kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia, pada umumnya berlangsung secara aerob di dalam tanah. C. Rhizobium leguminosarum yang termasuk dalam bakteri nitrogen. Bakteri nitrogen adalah kelompok bakteri yang mampu mengikat nitrogen atau terutama N2 bebas di udara dan mereduksi menjadi senyawa amonia atau NH4 dan ion nitrat atau
NO3 oleh bantuan enzim nitrogenase. Kelompok bakteri ini biasanya bersimbiosis dengan tanaman, kacang-kacangan, dan polong-polongan. D. Nitrosococcus dan Nitrosomonas untuk penyubur tanah yang berperan dalam proses nitrifikasi menghasilkan ion nitrat yang dibutuhkan tanaman. 2. Bidang makanan dan minuman. A. Acetobacter pada pembuatan asam cuka. B. Lactobacillus bulgaricus pada pembuatan yogurt dan keju. C. Acetobacter quilinum pada pembuatan nata de coco. D. Lactobacillus casei pada pembuatan minuman probiotik. E. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus lactis pada pembuatan kefir. F. Pediococcus cerevisiae pada pembuatan sosis. D. Lactobacillus sp pada pembuatan asinan, buah-buahan, dan terasi. H. Habitat bakteri. Bakteri hidup pada berbagai habitat. Bakteri ditemukan di mana misalnya di tanah, air, udara, sisa makhluk hidup, dan dalam tubuh organisme lain. Umumnya bakteri hidup pada lingkungan yang lembab atau agak basah dengan temperatur 25-37. Lingkungan tersebut merupakan kondisi optimal untuk perkembangbiakan bakteri dengan cepat. I. Penanggulangan terhadap bakteri yang merugikan. Untuk menanggulangi bakteri perusak makanan dapat dilakukan antara lain dengan pengawetan dan pengolahan makanan. A. Pengawetan dan pengolahan makanan adalah usaha membuat kondisi makanan tidak mudah dirusak oleh mikroorganisme. Pengawetan makanan antara lain dilakukan dengan cara pemanisan, pengeringan, pendinginan, pengasaman, dan pengasinan. Contoh makanan yang diawetkan: kerupuk, daging asap, acar, ikan asin, manisan buah, dan salad. B. Pasteurisasi adalah pemanasan dengan suhu 63-72 Celcius selama 15-30 menit. C. Sterilisasi adalah pemanasan dengan menggunakan udara panas atau uap air panas bertekanan tinggi. D. Imunisasi. Imunisasi adalah upaya untuk memperoleh kekebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme.